wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Rizky Amalia Tambunan, mahasiswa Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini tujuan saya untuk wawancara dengan Bapak mengenai judul penelitian saya, analisis kemampuan guru dalam manajemen kelas di kelas 4 SD. Sebelumnya Pak, boleh tahu nama Bapak siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jain Rangkuti. Saya hari bertugas di SD Negeri 200-205 Padang Simpuan sebagai guru di kelas 4. Baik Pak, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Pak. Bagaimana Bapak merencanakan penataan tempat duduk sebelum pembelajaran dimulai? Untuk masalah tempat duduk kepada peserta didik, sebagai guru harus peka terhadap situasi dan kondisi anak. Ya, untuk posisi tempat duduk biasanya kita buat yang lebih dekat dengan tempat duduk guru, yaitu siswa-siswa yang mengalami mengalami gangguan dalam belajar. Contohnya mereka yang sering bersenda gurau, pun yang kurang disiplin ataupun peka terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin yang sulit memahami pelajaran Iya, juga yang ya Pak. sulit untuk memahami atau menerima pembelajaran dari guru. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak merencanakan penggunaan media pembelajaran agar mendukung pengelolaan kelas? Biasanya untuk mendukung pembelajaran, biasanya saya sebagai wali kelas ataupun guru kelas menggunakan media alat pembelajaran berupa Infocus, yaitu ya, untuk pembelajaran, karena anak-anak didik senangnya melihat pembelajaran berbentuk audio visual, yaitu berupa gambar-gambar maupun suara. Biar dapat lebih mudah Iya, dipahami lebih juga mudah ya Pak. dipahami, dan anak-anak terkadang lebih aktif belajarnya ketika kita menggunakan media pembelajaran berupa Infocus. Jadi kalau menggunakan Infocus mungkin langsung ada feedback dari siswa ya Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak menyiapkan strategi untuk mengatasi siswa yang kurang disiplin sejak awal pembelajaran? Ya, karena kita berjumpanya setiap hari, kita sudah tahu siswa mana saja yang kurang disiplin dan belajar, ataupun yang kurang mampu menerima pembelajaran dari guru, kita sudah tahu. Makanya sebenarnya tempat duduknya sudah sudah baku, sudah tetap. Itu mungkin. Ya. Selanjutnya Pak, seberapa sering Bapak melakukan perubahan atau variasi dalam penataan tempat duduk? Kalau seringnya tidak sesering mungkin, tapi kalau kita membutuhkan ketika ada gangguan dalam proses pembelajaran, kita melakukan rotasi tempat duduk anak-anak. Itu tadi yang mereka yang mengalami gangguan dalam pembelajaran, kurang disiplin, ribut, atau mungkin jahil sama temannya, kita lakukan perubahan tempat duduk. Atau mungkin sedang Melakukan diskusi gitu ya Pak. Iya, melakukan diskusi. Sekarang kita melakukan perombakan tempat duduk Pada saat-saat tertentu begitu saat ya Pak. tertentu. Selanjutnya Pak, bagaimana penataan media pembelajaran di kelas seperti papan tulis atau alat Bapak yang ngompas. Ya, ulangi tadi. Bagaimana penataan media pembelajaran di kelas seperti papan tulis, alat peraga atau yang lainnya Pak? Apakah sudah sesuai dengan Sudah sesuai, karena kita di dalam kelas menempel alat peraga berupa media pembelajar seperti informasi pembelajaran, roster, daftar tiket, dan kesepakatan kelas ada kita buat. Ada juga media apa tadi? Saya lihat Pak, ada persegi ya?
Iya, ada untuk gambar-gambar bangun datar, apa namanya, pahlawan-pahlawan nasional untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah melibatkan siswa dalam menjaga atau menata lingkungan kelas? Iya, sebenarnya yang bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan kelas itu adalah seluruh siswa, terutama dia yang bertugas weekend pada setiap harinya yang kita atur mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi setiap harinya mereka yang bertugas bertanggung jawab baik dia ketertiban, keamanan dan kebersihan kelas. Berarti siswa diberikan Ya, tanggung jawab penuh. iya, tanggung Kita jawab penuh. guru hanya sekedar mendampingi atau membimbing. mengontrol. Iya. Selanjutnya Pak, apakah terdapat perbedaan kondisi kelas sebelum dan sesudah dilakukan penataan kelas? Ya, terdapat apa namanya? Kadang kalau kita sudah melakukan penataan kelas, siswa mungkin ataupun lebih aktif dalam belajar. Tapi seperti tadi yang saya bilang, kita hanya melakukan itu ketika hal-hal yang situasional, tidak setiap hari kita Pada saat tertentu saja ya Pak. tertentu saja. Tapi tentu sudah ada perubahan gitu Iya, ya Pak. iya. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak merencanakan cara membangun hubungan yang baik dengan siswa sejak awal pembelajaran? Setiap harinya untuk menjaga hubungan yang baik itu dengan para siswa, kita melakukan yang pertama adalah menyiapkan mereka sebelum masuk kelas. Karena sebelum masuk kelas dari jam 7.45 sampai pukul 8 kita melakukan kegiatan di lapangan. Di situ kemudian kita mengarahkan anak masuk dalam kelas, kita melakukan absensi. Absensi, berdoa, dan apa namanya? Mungkin menanyakan kabar menanyakan siswa. kabar ataupun kondisinya saat itu. Memberikan perhatian Ya, begitu ya kita Pak. memberikan perhatian Iya. ini apalagi kepada mereka yang mungkin ada apa namanya kurang bergairah belajar. Kita menanyakan apa yang terjadi di rumah, apa masalah yang dihadapi, apakah dengan begitu kita tanya mungkin mereka lebih apa namanya Semangat, termotivasi begitu ya Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak menyiapkan strategi untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan tidak tegang? Untuk melakukan itu tidak tegang, kita kadang-kadang melakukan namanya istilahnya saat ini ice breaking. Ice breaking ya Pak. Ice breaking baik yang berupa pertanyaan-pertanyaan, cerita ataupun kegiatan-kegiatan yang menggerakkan dari anggota tubuh di dalam kelas. Biasanya kita memberikan namanya apa? Penghargaan ataupun Apresiasi, ya, Pak. kepada anak. Kadang dengan melakukan itu mereka menjadi apa namanya lebih bersemangat untuk Jadi mungkin dalam pertengahan pembelajaran kegiatan pembelajaran di sela-selanya ada humor gitu ya Pak. Iya, betul. Selanjutnya Pak, bagaimana perencanaan Bapak dalam memberikan perhatian yang adil kepada seluruh siswa? Adil maksudnya yaitu ya kita melakukan yang namanya pendekatan bagaimana orang tua dengan anaknya, kita memperhatikan mereka anak-anak didik di kelas 4 itu, mereka yang kurang termotivasi belajar, bahkan dalam bidang pembelajaran pun tidak semua materinya sama kita berikan. Karena di dalam kelas masih ada beberapa orang yang kemampuan membacanya masih kurang. Kadang mereka diperhatikan lebih dengan Jadi ada perhatian khusus begitu ya Pak. kepada mereka. Yang tujuannya untuk tercapai tujuan pendidikan ini ya Iya, Pak. iya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak merencanakan cara memberikan motivasi agar siswa lebih percaya diri dalam belajar? Ya, saya sebagai guru tentunya harus memberikan motivasi kepada siswa dengan cara menceritakan hal-hal yang menurut mereka itu menarik untuk masa depannya, menanyakan cita-citanya, Gitu ya. menanyakan apa yang mereka akan capai akan lakukan setelah selesai dari sekolah ini. Kita menceritakan hal-hal yang menjadi motivasi mereka untuk bergiat dalam belajar. Kita menceritakan contohnya
orang-orang yang berhasil ketika mereka giat belajar dan disiplin. Jadi Bapak memberikan kesempatan pada siswa begitu ya Pak? Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak merencanakan penanganan terhadap siswa yang pemalu atau kurang aktif? Untuk mereka ini yang pemalu dan kurang aktif, biasanya saya melakukan pendekatan yang khusus. Biasanya saya akan panggil mereka dekat dengan saya, apa yang mereka itu kan apa namanya kurang aktif, apa yang mereka apa namanya MC atau kurang percaya diri. Nah, apa yang mereka itu kan kita tanyakan pada siswa-siswa yang seperti pertanyaan tadi, yang kurang aktif atau pemalu. Biasanya kita akan memberikan Ada tugas. ada tugas. Bahkan kadang-kadang yang begituan kita suruh bernyanyi di tempat. Karena membacakan hasil Iya, hasil. tugasnya Iya, begitu ya Pak ya. Mungkin memberikan pertanyaan yang mudah dipahami Iya, begitu Pak. Untuk mereka tanya. Tanya Pak, apakah Bapak menyiapkan aturan kelas untuk menjaga hubungan yang saling menghargai? Ya sudah kita sudah membuat namanya kesepakatan kelas di dalam kelas. Apa yang ada di situ di dalam kesepakatan kelas adalah bentuk dari hasil yang kita sepakati bersama dengan anak-anak, dan bahkan itu sudah kemarin ketika ada diminta oleh ibu kepala sekolah itu sudah ditandatangani oleh siswa. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjaga kebersihan dan kerapian kelas? Nah, seperti tadi, untuk menjaga kerapian, kebersihan, keamanan, dan ketertiban itu semua tanggung jawab warga lingkungan kelas tersebut. Tapi terkhusus mereka yang bertugas piket setiap harinya. Itu kita monitoring, kita pantau, dan kita arahkan. Itu kan ada piket Pak, piket harian. Apakah ada gotong royong selain piket harian itu Pak? Biasanya kita melakukan gotong royong ketika akhir minggu di akhir minggu pembelajaran, seperti dari Sabtu ketika ada arahan dari kepala sekolah, kita membersihkan kelasnya masing-masing. Ada gotong royong. Bahkan sekarang ada yang namanya gerakan budaya asri setiap hari Jumat di sekolah kita. Gerakan budaya asri. asri ya Iya. Pak, setiap hari Hari Jumat. Jumat. Baik Bapak. Selanjutnya, apakah fasilitas seperti pencahayaan dan ventilasi sudah mendukung pembelajaran? Apakah ada gangguan di bagian ventilasi? Nah, kalau gangguan tidak ada, pencahayaan cukup, karena apa namanya lingkungan sekolah kita ini adalah tidak ada yang menutupi apa namanya, baik di pepohonan apa terbuka sebenarnya, jadi untuk pencahayaan Saya masuk juga Iya. aman-aman saya begitu ya Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak sudah menggunakan waktu pembelajaran dengan baik dan maksimal? Ya, menurut saya apa yang saya lakukan sudah maksimal menurut saya, tapi anak-anaknya terkadang kurang itu ya, apa namanya, Karena kurang kondusif mungkin jadi ada waktu yang iya, ini ya Pak. anak-anak sekarang itu yang namanya kita harus lebih, padahal kalau kebutuhannya mereka lebih aktif, tapi sekarang kita harus lebih aktif untuk mengarahkan mereka. Karena menurut saya apa yang saya lakukan sudah maksimal sesuai dengan kemampuan saya. Selanjutnya Pak, apa kendala yang dihadapi dalam menata lingkungan fisik kelas Pak? Ini sampai saat ini tidak ada halangan ataupun tantangan, tapi terkadang itu juga kembali kepada siswa yang kurang disiplin. Mereka sering bermain di dalam kelas tanpa bisa waktu istirahat atau pantau kelas, membuang sampah ataupun berlari-lari. Itu dengan namanya itu yang membuat kadang terjadi apa namanya gangguan di situ di ketertiban kelas itu. Iya Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak menyiapkan strategi untuk mengatasi siswa yang kurang disiplin sejak awal pembelajaran? Sudah. Seperti yang bilang tadi, kita sudah tahu mereka itu
yang kurang disiplin, kurang bergiat. Nah, kita sudah mengantisipasinya dengan yang lebih banyak intensif perhatian kita kepada mereka. Selanjutnya Pak, ini yang apa kendala dalam menciptakan suasana emosional yang kondusif? Kalau itu suasana yang kurang kondusif mengenai emosional anak kan? Iya. Itulah anak-anak sekarang itu sebenarnya suka saling itu jahil, membuli, tapi kadang hanya sesaat itu saja. Karakter mereka yang Memang berbeda-beda. sudah itu sekarang anak sekarang ini suka mengganggu, jahil, membuli, tapi itu tidak berlangsung lama, hanya sebentar. Sekarang kembali tidak berteman, tapi kalau untuk kurang kondisinya kita bisa mengatasi. Mungkin karakter siswa yang memang seperti itu ya Pak. Seperti itu apanya? Mungkin ini saya Pak. Wawancara kali ini saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.